Baik saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan ada sakramen perjamuan, baptisan, dan juga upacara peneguhan sidi bagi sejumlah anak-anak kita. Kita akan mendengar firman Tuhan hari ini dan tema kita hari ini adalah growing together, bertumbuh bersama-sama. Ini adalah kelanjutan atau seri yang ketiga, ketika pertama kita bicara soal we are one, kita adalah satu. Yang kedua adalah maintaining our unity, bagaimana kita memanage atau memelihara kesatuan kita. Dan bagian yang terakhir dari seri ini adalah growing together. Kita masih ada di Efesus pasal yang keempat. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 7 lalu 11 sampai 16. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, seperti yang sudah saya sampaikan dalam seri-seri sebelumnya, bahwa di Efesus pasal 4 ini, Paulus mempunyai satu topik khusus untuk itu, yaitu soal kesatuan gereja, kesatuan Kristiani. Dan saudara-saudara, setelah bicara soal kesatuan Kristiani, bahwa kita itu satu Tuhan, kita satu Allah, Bapa, satu tujuan, seia, sekata. Maka Paulus juga berbicara bagaimana caranya kita memelihara kesatuan itu. Kita harus rendah hati, kita harus lemah lembut, kita harus sabar, kita harus saling memperhatikan. Dan di sini ketika Paulus bicara lebih lanjut, Paulus bicara ini dalam konteks tentang kesatuan. Paulus memunculkan ide tentang pertumbuhan secara rohani. Coba perhatikan ayat 13. Di sana ada kata-kata pertumbuhan. Sampai kita semua telah mencapai satu tingkat pertumbuhan. Lalu ayat 15. Di dalam kasih kita bertumbuh. Lalu juga di ayat 16 bagian akhir, menerima pertumbuhannya. Berarti di sini pada waktu bicara soal kesatuan gereja, itu tidak terlepas dari adanya pertumbuhan secara rohani. Dan pertumbuhan ini bukan pertumbuhan seorang demi seorang, atau pertumbuhan masing-masing individu saja, tapi ini adalah pertumbuhan bersama. Ya, maka kalau kita lihat Efesus 4 ayat 13, 15, 16 tadi. Tadi ada kata pertumbuhan, tapi sekarang ayat 13, sampai kita semua. Di ayat 15 ada kata-kata dalam kasih kita bertumbuh. Lalu di ayat 16 ada seluruh tubuh. Lalu ada kata-kata menjadi satu. Maka disinilah kita bisa lihat bahwa sebenarnya pertumbuhan itu haruslah pertumbuhan bersama. Jikalau we are one, jikalau kita adalah satu, maka gereja satu, gereja juga harus mengalami pertumbuhan.
Tapi pertumbuhannya adalah pertumbuhan bersama. Itulah growing together. Itulah bertumbuh bersama-sama. Selain itu saudara-saudara, pada waktu Paulus bicara soal pertumbuhan bersama-sama, Paulus berbicara soal pemberian karunia-karunia rohani. Perhatikan ayat 7, 11, 12. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi saudara coba perhatikan ini. Paulus bicara soal kesatuan. Tapi di dalam kesatuan ini harus ada pertumbuhan. Pertumbuhannya pertumbuhan bersama. Tapi tiba-tiba Paulus bicara soal karunia rohani. Nah, kalau begitu pasti ada hubungan antara karunia rohani dengan pertumbuhan rohani atau pertumbuhan rohani bersama-sama dan bagi kesatuan tubuh Kristus atau kesatuan gereja. Karunia rohani berhubungan dengan pertumbuhan rohani bersama, tapi berhubungan juga dengan kesatuan gereja. Nah, lalu sebenarnya apa hubungan karunia rohani dengan pertumbuhan? Apa hubungan karunia rohani dengan kesatuan gereja? Nah, itu yang mau saya bahas hari ini. Dan saya mau bicarakan beberapa hal terkait ini. Pertama adalah karunia rohani diberikan kepada masing-masing anggota tubuh Kristus. Waktu saudara percaya, saudara menjadi anggota tubuh Kristus. Saudara menjadi anggota gereja universal. Dan Paulus berkata bahwa kepada masing-masing anggota itu diberikan karunia. Perhatikan ayat 7. Tapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Saudara, di sini dibilang kasih karunia. Penggunaan istilah kasih karunia di sini itu tidak sama dengan bagian-bagian Alkitab yang lain yang bicara soal karunia rohani. Karena karunia rohani itu kata Yunaninya adalah karis. Bentuk jamaknya karismata. Kalau gereja yang menekankan karis, menekankan pelaksanaan karunia-karunia, maka gereja tersebut disebut karismatik. Itu dari kata karis. Nah, saudara-saudara, memang di sini di dalam Efesus 4 ayat 7 bukan kata karis atau karismata yang digunakan. Yang menunjuk pada karunia rohani seperti dalam Roma 12 ataupun 1 Korintus 12. Tapi jelas di sini kasih karunia di sini tidak bisa tidak. Itu adalah karunia rohani. Tahu dari mana? Dari konteksnya ayat 11. Ya, dia memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Semua itu adalah jabatan yang diberikan bagi pekerjaan pelayanan atau berhubungan dengan karunia rohani. Lalu karunia rohani itu apa? Karunia rohani itu adalah kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada kita pada saat kita percaya Yesus. Kemampuan itu diberikan pada saat kita percaya Yesus. Sebelum orang percaya Yesus, dia tidak ada karunia. Kalau saudara hidup 40 tahun, baru umur 40 tahun saudara terima Yesus, maka selama umur 1 sampai 39 saudara tidak punya karunia rohani. Karunia rohani baru diberikan sejak saudara percaya, dan itu berupa kemampuan khusus seperti di dalam Roma 12 misalnya ayat 6. Di situ ada kata-kata karunia untuk bernubuat. Lalu ayat 7 ada karunia melayani, mengajar. Ayat 8 karunia menasihati, membagi-bagikan sesuatu. Lalu ada karunia memberi pimpinan. Lalu ada karunia kemurahan. Itu kemampuan khusus. Dalam versi 1 Korintus 12 ada karunia berkata-kata dengan hikmat.
Ada karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Lalu ayat 9-nya, ada karunia iman. Kita semua harus beriman. Tapi ada orang-orang tertentu yang diberikan kemampuan beriman lebih daripada yang lain. Ini bukan iman menyelamatkan, tapi iman dalam hidup hari-hari. Ada karunia untuk menyembuhkan. Orang-orang seperti ini diberi kemampuan. Mereka berdoa, orang bisa sembuh. Ada karunia atau kuasa mengadakan mujizat. Memang kesembuhan juga mujizat, tapi mujizat lebih luas daripada kesembuhan. Ada orang-orang diberi karunia bikin mujizat. Karunia untuk bernubuat. Bernubuat bisa berarti beritakan firman, bisa berarti meramal, ya. Ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Orang dengan karunia membedakan macam roh, dia gampang tahu mana nabi palsu, mana nabi benar, mana guru palsu, mana guru yang benar. Lalu ada karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Ini adalah karunia-karunia rohani. Nah, setiap saudara pasti diberikan karunia. Karena ayat kita tadi mengatakan bahwa kepada tiap-tiap anggota Kristus memberikan karunia rohani. Apakah karunia sama dengan bakat? Tidak. Bakat bukan karunia. Karunia bukan bakat. Biarpun bisa ada hubungan. Nah, bagaimana perbedaan karunia dengan bakat? Saudara lihat tabel yang saya berikan ini, ya. Sumbernya kalau bakat dari Allah melalui orang tua. Kalau papa pintar nyanyi, mama pintar nyanyi, kemungkinan besar anak pintar nyanyi. Itu bakat. Ya, papa jago bikin puisi, mama jago bikin puisi, kemungkinan besar anak jago bikin puisi. Jadi dari Allah melalui orang tua. Tapi kalau karunia rohani dari Allah langsung saudara, tidak lewat orang tua. Itu beda karunia dengan bakat. Kedua, kalau bakat dimiliki sejak lahir. Sejak lahir saudara punya bakat itu. Tapi kalau karunia sejak percaya. Sejak percaya baru dapat karunia. Tujuannya kalau bakat berguna bagi sesama dalam tahap alamiah. Untuk urusan-urusan jasmania. Sedangkan kalau karunia rohani berguna bagi sesama dalam tahap spiritual, tahap rohani. Dan prosesnya bakat harus disadari, dikembangkan dan dilatih. Kalau punya bakat main musik, maka bisa kembangkan, bisa latih. Saya sudah bisa main musik dari kelas 2 SD. Maka saya bisa kembangkan terus bermain gitar supaya saya bisa lebih mahir. Orang kalau punya bakat menyanyi, kasih asa dia, latih dia, kasih kursus menyanyi, maka dia bisa menyanyi dengan baik. Itu bakat, bisa dikembangkan, dilatih. Tapi kalau karunia, ada yang bisa dilatih. Kalau itu natural, tapi yang supranatural tidak bisa. Saudara tidak bisa melatih diri sendiri supaya semakin bisa membuat mujizat. Ya kan? Juga bahasa roh. Saudara tidak bisa melatih diri supaya makin lama makin lincah bahasa roh. Ya, tapi anehnya sekarang ada orang kursus bahasa roh. Ya, hula bala 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 bala, zikir bala bala bala. Yang penting mulai dari haleluya, 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 haleluya. Goyang-goyang sedikit, haleluya, 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 haleluya. Jadi, ada orang kursus bahasa roh, itu salah karena karunia apalagi supranatural tidak bisa dilatih, tidak bisa dikembangkan. Berarti karunia beda sama bakat. Tapi bakat bisa jadi karunia. Kalau itu dipersembahkan kepada Allah ketika percaya. Seorang bisa menyanyi bagus. Dia nyanyi di bar, dia nyanyi di diskotik, dia nyanyi di macam-macam tempat. Tapi setelah dia percaya Yesus, dia persembahkan, saya mau nyanyi untuk Tuhan. Maka apa yang merupakan bakat yaitu nyanyi diubah menjadi karunia. Sehingga akhirnya dia punya karunia menyanyi.
Orang bisa bermain musik itu bakat. Tapi begitu dia persembahkan kemampuan bermain musik itu untuk melayani Tuhan, melayani gereja Tuhan, maka pada dasarnya bakat bermain musik diubah menjadi karunia. Maka ada orang karunia bermain musik. Ya, coba perhatikan kata-kata Billy Graham. Rupanya Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus dapat mengambil dan mengubah bakat menjadi karunia rohani. Ingatlah bahwa keduanya datang dari Allah. Bandingkan dengan Keluaran 31 ayat 3 sampai 5. Ini menerangkan bahwa banyak keahlian dan bakat yang dimiliki manusia adalah karunia Allah. Bakat kesenian apa saja adalah karunia ilahi. Maka kita bisa mendaftar, ada orang punya karunia menyanyi, ada orang punya karunia bermusik, ada orang punya karunia cipta lagu. Waktu cari dalam daftar Alkitab tidak ada namanya karunia menyanyi. Tidak ada. Tapi itu boleh dianggap sebagai karunia saat bakat itu dipersembahkan kepada Tuhan. Perhatikan kata-kata Pendeta Budia Sali. Memang karunia bisa berasal dari bakat yang diubahkan oleh Tuhan menjadi karunia. Misalnya orang yang mempunyai bakat menyanyi lalu diberi karunia menyanyi pada saat dia bertobat. Tapi kadang-kadang karunia itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru dalam hidup orang itu. Misalnya karunia bahasa roh, kesembuhan dan sebagainya. Tidak ada orang punya lahir dapat bakat bahasa roh. Tidak ada orang lahir dapat bakat menyembuhkan. Tidak. Itu karunia khusus yang baru diberikan saat orang percaya. Ya. Maka seperti saya bilang, ada orang punya karunia main musik, menyanyi, ada orang punya karunia jadi WL, ada orang punya karunia cari dana. Ya kan? Orang lain cari dana susah. Dia omong 1-2 kata orang kasih. Nah, itu namanya karunia cari dana. Ada orang punya karunia menulis sesuatu. Dia kalau bicara membosankan, tapi kalau dia menulis bagus sekali, kita nikmati tulisannya. Itu semua adalah karunia. Nah, karunia ini sumber dari mana? Biasanya dibilang karunia-karunia roh. Berarti Roh Kudus itu sumber dari karunia-karunia. Tapi di bagian ayat kita tadi, karunia datang dari Kristus. Kristus yang bagaimana yang memberikan karunia kepada kita? Kristus yang naik ke surga. Makanya di ayat 8 sampai 10 dia bilang, itulah sebabnya, kata Nats, tatkala dia naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan, dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah dia telah naik? Berarti dia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah. Dia yang telah turun, dia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit dan memenuhkan segala sesuatu. Berarti Kristus yang naik ke surga berikan kita karunia. Roh Kudus memberikan kita karunia. Allah Bapa juga memberikan kita karunia. Maka di sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa karunia itu sumbernya dari Allah Tritunggal. Seperti kata Stott, jelaslah bahwa karismata bukan hanya dari Roh Kudus. Dan bahwa karunia apapun bukan berkaitan hanya dengan Roh Kudus dan pengalaman tentang roh. Karunia-karunia juga adalah pemberian Kristus. Dan menurut Roma pasal 12, karunia-karunia diberikan juga oleh Allah Bapa. Jadi 3 oknum Trinitas bersama-sama terlibat dalam setiap segi kesejahteraan jemaat. Nah, karunia ini, saudara-saudara, coba perhatikan ayat 7. Kepada kita masing-masing. Berarti semua orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti ada karunia. Tidak ada orang Kristen yang tidak punya karunia. Kecuali dia Kristen KTP. Tapi kalau dia Kristen sejati harus ada. Bahwa karunia ini untuk semua orang. Itu juga nampak dalam 1 Korintus 12. Ayat 7. Kepada tiap-tiap orang. Ayat 11. Memberikan karunia kepada tiap-tiap orang. Ada tiap-tiap orang. Semua orang Kristen dapat. Nah, kalau dikatakan tiap-tiap orang bukan berarti semua manusia di dunia. Tidak. Karena tiap-tiap orang
Menurut konteksnya, ayat yang kedua itu adalah segala anggota sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Berarti ini hanya orang percaya, hanya orang Kristen. Maka sekali lagi, setiap orang Kristen dapat karunia ini. Berbeda dengan bakat yang ada sejak lahir, maka karunia hanya ada pada orang Kristen sejati sejak dia percaya. Karena itu saudara, maka semua orang, saudara pasti punya karunia. Mungkin saudara belum temukan, tapi ada. Dan ada orang yang diberikan karunia banyak, lebih dari satu. Paulus pasti orang yang dapat karunia lebih dari satu. Paulus punya karunia beritakan Injil. Dia punya karunia sebagai gembala. Dia punya karunia sebagai pengajar firman. Dia punya karunia sebagai orang yang menasihati. Dia punya karunia banyak. Di Alkitab kita melihat ada orang namanya Apolos. Itu punya karunia yang banyak. Misalnya kita lihat di Kisah 18. Dia seorang yang fasih berbicara. Dia pasti punya karunia untuk berkhotbah dan mengajar. Karena dia fasih. Dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Berarti dia punya karunia pengetahuan. Lalu di ayat yang ke-28 bagian terakhir ya, dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Ini pasti dia punya karunia untuk berdebat. Maka ada orang-orang yang diberikan banyak karunia, tapi minimal satu. Saya sendiri, saya percaya, saya orang yang diberikan lebih dari satu karunia oleh Tuhan. Untuk berkhotbah, untuk mengajar, untuk menulis, untuk berdebat. Saya diberikan karunia lebih dari satu. Dan cukup banyak orang diberikan karunia lebih dari satu. Tapi minimal saudara punya satu. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya. Ya. Nah, karena itu sadarlah. Saudara pasti punya karunia. Tapi saya rasa tidak ada karunia apa-apa. Mungkin saudara belum Kristen sungguh-sungguh. Atau Kristen sungguh-sungguh hanya belum temukan. Tapi pasti ada. Ya, itu pertama. Kedua, karunia rohani harus dipakai untuk melayani. Setelah menyampaikan bahwa masing-masing anggota tubuh itu punya karunia, Paulus lalu bicara bahwa karunia-karunia itu harus dipakai untuk melayani. Di ayat 11 dikatakan, dia memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Rasul dan nabi itu tidak berarti bahwa hari ini ada orang yang jadi rasul, ada orang yang jadi nabi. Bukan. Jabatan rasul sudah berhenti. Jabatan nabi sudah berhenti. Tapi orang dengan fungsi rasul, fungsi nabi itu masih ada. Rasul berfungsi beritakan Injil. Kalau saudara rajin beritakan Injil, saudara berfungsi sebagai rasul. Nabi bersifat, nabi tugasnya mengajar firman Allah, penyambung lidah Allah. Maka apabila saudara mengajar firman Allah, saudara berfungsi sebagai nabi. Ada orang dengan pemberita Injil. Semua kita harus beritakan Injil. Hanya memang ada orang-orang tertentu yang karunia beritakan Injilnya lebih hebat dari orang lain. Saya pernah cerita di sekolah saya waktu saya sekolah teologi. Kita kuliah 10 semester, 5 tahun. Dan 1 semester 6 bulan minimal harus ada 1 orang agama non-Kristen yang berhasil dimenangkan untuk Kristus. Maka kuliah 5 tahun harus minimal 10 jiwa. Tidak dapat 10 jiwa dari agama lain, tidak akan diwisuda. Jadi kita berjuang sedemikian rupa supaya dapat jiwa. Tapi saudara-saudara, dalam sejarah sekolah itu, mulai dari tahun 70-an, banyak orang memenangkan jiwa. Tapi dalam sejarahnya, ada 1 mahasiswa adalah orang paling banyak memenangkan jiwa. Walaupun secara akademik dia agak parah. Tapi di dalam hal memenangkan jiwa, beritakan Injil, dia jago sekali. Dan dia begitu berani. Dia asal naik bis, ada orang di sampingnya, dia pasti beritakan Injil. Dan dia pernah 1 pelayanan dengan saya, dan itu menakutkan saya. Lama-lama orang pukul kita kasih mati.
Waktu itu musim film Titanic. Di tetangga-tetangga kita nonton bareng. Itu ada orang agama lain semua. Hanya kita berdua, saya dan dia yang Kristen. Ya. Sementara orang nonton film Titanic, banyak orang yang mati karena kapal Titanic tenggelam. Begitu film selesai, dia langsung berdiri. Sabar dulu teman-teman. Kalau kita lihat film tadi, itu berarti bahwa orang-orang itu tidak pernah tahu mereka hari itu mati. Tapi ternyata mereka mati. Itu berarti bahwa setiap kita itu harus pasti mati. Masalahnya kalau kita mati, kita orang berdosa, kita pasti ke neraka. Kira-kira kalau semua mati hari ini, masuk surga apa masuk neraka? Dia sudah mulai omong Injil Yesus, saya sudah cubit dia. Budiman, stop! Ya, lu cari mati kah? Tapi terus dia tidak mau tahu, dia beritakan terus, beritakan Injil. Sampai dia menjadi dari tahun 70-an, dia orang IQ-nya jongkok. Tapi dia orang yang paling banyak memenangkan jiwa, lebih dari banyak orang. Itu berarti dia diberikan karunia beritakan Injil. Semua kita beritakan Injil, tapi orang itu diberikan karunia khusus. Ada gembala. Gembala adalah mereka yang bertugas memberi makan, merawat, menjaga, memelihara, menuntun. Dombanya hilang dia cari, domba sakit dia rawat. Itu gembala. Dalam hal ini saya tidak bisa. Karena saya bukan gembala. Saya berulang-ulang saya bukan gembala yang baik. Makanya saya ganti gembala gereja ini. Ya, saya bisa menjadi guru yang baik. Saya menjadi pengajar yang baik. Tapi bukan gembala yang baik. Karena itu bukan karunia saya. Tapi orang dengan karunia gembala, dia begitu merawat jemaat. Beberapa tahun yang lalu sebenarnya, saya sudah menawarkan jabatan gembala kepada Bapak Daniel Sobekum. Kalau Bapak pulang, mari Bapak ganti saya. Karena sepertinya Bapak lebih bagus jadi gembala daripada saya. Hampir semua tempat pelayanan yang diberikan kepada Pak Daniel itu, gereja sudah hancur. Jemaat sudah bubar, kasih dia hidup. Habis hidup mereka tendang dia lagi. Kasih dia ke yang hancur lagi. Dan hidup lagi. Seperti itu. Menariknya, saudara, kalau saudara ulang tahun, misalnya saudara ulang tahun tanggal 1, saudara bangun tanggal 1 pagi jam 6, beliau sudah berdiri di muka pintu dan berdoa buat saudara. Itu orang dengan karunia gembala. Khotbahnya mungkin tidak bagus, tidak menarik, tapi dia bisa merawat jemaat sedemikian rupa. Itu orang diberikan karunia gembala. Lalu ada pengajar-pengajar. Nah, kalau saya itu dengan karunia pengajar. Saya disuruh memeriksa 1 ayat 10 jam pun mempelajarinya. Saya siap dan kuat untuk itu. Nah, jadi semua saudara-saudara, rasul itu beritakan Injil untuk orang lain. Nabi beritakan firman untuk orang lain. Pemberita Injil, kabarkan Injil untuk orang lain. Gembala memelihara jemaat yang adalah orang lain. Pengajar, ngajar firman juga untuk orang lain. Berarti semua karunia itu ditujukan untuk pelayanan. Maka tujuan Tuhan, kepala gereja, berikan karunia kepada masing-masing anggota, itu adalah supaya mereka bisa melayani. Dan perlu juga saudara ingat, ya, bahwa di dalam ayat 12 dibilang untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Orang kudus ini semua orang percaya. Lalu saudara-saudara, kata pelayanan, semua orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Kata pelayanan di situ bahasa Yunani adalah diakonia. Apa arti diakonia? John Stott bilang, kata diakonia yang dipakai di sini lebih merujuk pada pekerjaan pelayanan awam, yaitu segenap umat Allah tanpa kecuali, ketimbang merujuk pada tugas pelayanan para pendeta. Jadi maksudnya adalah bahwa karena orang-orang kudus itu melayani, semua saudara dikasih karunia minimal 1, semua harus melayani. Maka pekerjaan pelayanan bukan tugas pendeta saja, bukan tugas majelis gereja saja, bukan tugas tim pelayanan saja, tapi seluruh jemaat itu harus melayani. Karena saudara juga diberikan karunia.
Stott bilang, menurut perjanjian baru, tugas pelayanan dalam jemaat bukan melulu tugas para penatua dan pendeta, tapi adalah juga tugas wajib segenap anggota umat Allah. Karena itu salah kalau ada orang-orang tertentu, ada pendeta atau ada majelis merasa bahwa jemaat tidak perlu melayani karena itu adalah hak eksklusif mereka. Tidak. Stott bilang begini, pendeta tidak mungkin mampu menangani segala sesuatu dalam jemaat. Juga tidak boleh memadamkan prakarsa-prakarsa awam. Pendeta wajib mendorong umatnya setia aktif melayani dengan rendah hati dalam dunia ini yang penuh dengan alienasi dan derita. Daripada memonopoli tugas rutin dan pekerjaan pelayanan, sepatutnya pendeta melipat gandakan pekerjaan pelayanan dalam jemaat. Musa pernah hampir mati gara-gara menghakimi Israel begitu banyak. Tapi dia ditegur oleh mertuanya Yitro, siapa suruh kamu lakukan semua? Angkatlah bagimu hakim-hakim dan biarkanlah mereka yang menghakimi Israel. Maka dari situlah Musa menjadi pimpinan tertinggi. Tapi ada pemimpin-pemimpin di bawah dia. Di bawah dia adalah pemimpin-pemimpin lagi. Maka sistem multi-level marketing itu pertama kali muncul di kepalanya Yitro. Baru diikuti oleh orang. Tapi itu sebenarnya dari Alkitab. Di Kisah Para Rasul pasal 6. Ada jemaat-jemaat yang mengeluh karena ada janda-janda yang tidak diperhatikan. Apakah gereja para rasul langsung terjun langsung urus janda-janda, urus orang-orang miskin, orang-orang susah? Tidak. Mereka pilih 7 orang dari jemaat lakukan itu. Coba lihat Kisah 6. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Apakah para rasul terjun pelayanan diakonia? Tidak. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran pada doa dan pelayanan firman. Berarti para rasul fokus doa, pelayanan firman. Sementara itu urus orang sakit, urus janda-janda, urus orang miskin, angkat 7 diaken. Lakukan itu. Maka di sini kita bisa lihat bahwa jemaat mula-mula semua melayani, tidak ada jemaat nganggur. Tapi sekarang ini ada banyak jemaat nganggur. Dan dia tahu hanya datang hari Minggu gereja saja. Saudara-saudara, kalau pendeta atau pemimpin gereja merasa bahwa hanya mereka yang boleh melayani itu salah, itu pun sama salah dengan jemaat yang berpikir bahwa pelayanan itu memang tugas pendeta. Kita sudah kasih gaji mereka, mereka bikin apa? Tugas mereka untuk melayani. Tidak. Seperti pikiran itu sebaliknya. Kalau para pemimpin tidak boleh merasa itu tugas eksklusif mereka, seluruh jemaat pun tidak boleh berpikir bahwa itu memang tugas para pendeta dan bukan tugas kita. Tidak. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19 dia bilang, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh, berarti roh seperti api. Ini kalau diperiksa lebih dalam, ini berhubungan dengan pelayanan. Melarang orang melayani atau membuat diri sendiri tidak melayani, itu berdosa terhadap Roh Kudus, yaitu dosa memadamkan roh. Nah, kalau Roh Kudus sudah kasih masing-masing, kalau Kristus sudah masing-masing dapat karunia, termasuk 8 orang ini, kalau Roh Kudus sudah berikan karunia, maka Roh Kudus beri karunia itu sebenarnya untuk melayani. Makanya di Roma 12, ya, demikianlah kita mempunyai karunia berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jika karunia bernubuat, baiklah kita melakukannya. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Hendaklah ia melakukannya. Hendaklah ia melakukannya. Hendaklah ia melakukannya. Ingat, Tuhan kasih karunia
bukan supaya membuat kamu terlihat hebat. Tuhan kasih karunia kepada kamu bukan supaya kamu tampil begitu luar biasa supaya orang memuji kamu. Tidak, Tuhan kasih karunia untuk melayani. Karena itu masing-masing jemaat harus sadar karunianya apa. Saya kira mungkin kelas PA mungkin bisa menolong untuk membantu jemaat di dalam menemukan karunia-karunia rohani. Dan setelah itu mulai melayani sesuai karunia itu. 1 Timotius 4:14, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Dan sedapat mungkin melayani sesuai karunia. 1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain sesuai karunia yang diperoleh tiap-tiap orang. Demikian juga gereja lokal harus menolong setiap anggota jemaat. Temukan karunia. Setelah temukan, siapkan wadah pelayanan. Siapkan bidang pelayanan untuk memberikan kesempatan kepada setiap jemaat untuk bisa melayani. Stott bilang, perjanjian baru menggariskan tugas gembala jemaat antara lain membantu dan mendorong setiap anggota jemaat menemukan, mengembangkan dan menerapkan karunia-karunia-Nya. Setelah masa pandemi, saya senang bahwa kelas PA kita boleh berjalan lagi. Bagus. Tapi saya mengamati, walaupun saya tidak di Kupang, saya mengamati setiap informasi tentang PA. Dan saya ngomong kepada bagian PA, saya tahu ada beberapa orang jemaat yang bukan sarjana teologi, tapi mereka punya kemampuan mengajar firman dengan baik. Kenapa? Karena mereka sudah belajar bertahun-tahun. Mereka tidak pernah duduk di sekolah teologi, tapi sudah belajar bertahun-tahun. Beri kesempatan untuk mereka bisa mengajar firman. Ada orang sarjana teologi, tapi tidak punya karunia itu mengajar. Kalau dipaksa mengajar, bisa kacau. Ada orang tidak sarjana teologi, tapi belajar teologi. Punya karunia mengajar, beri kesempatan mengajar. Itu akan jauh lebih efektif. Karena itu masing-masing kita atau juga gereja Tuhan harus bisa tahu dan menolong jemaat, tahu karunia-Nya, lalu sediakan tempat pelayanan bagi masing-masing. Ya. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir. Pelayanan kepada sesama sesuai karunia rohani itu berdampak pada kesatuan dan pertumbuhan bersama. Bagaimana karunia rohani dan melayani bersama karunia bisa mempunyai efek kepada pertumbuhan rohani dan kesatuan gereja? Saya mau jelaskan ini lewat dua aspek. Pertama, dari keberagaman karunia roh. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan kasih kita karunia. Tapi masing-masing saudara minimal punya satu. Tapi karunia yang seorang dengan yang lain berbeda. Ya. Ini nampak dari kata-kata kepada yang seorang dan kepada yang lain. Dalam 1 Korintus 12. Coba lihat. Sebab kepada yang seorang roh beri karunia berkata-kata yang hikmat. Tetapi kepada yang lain roh memberi karunia dengan pengetahuan. Berarti tidak semua orang dapat. Ada yang dapat hikmat, ada yang dapat pengetahuan. Tidak semua orang dapat pengetahuan, tidak semua orang dapat hikmat. Ya. Ayat 9, kepada yang seorang roh memberikan iman. Kepada yang lain dia memberikan karunia menyembuhkan. Kepada yang seorang, kepada yang lain. Berarti tidak semua orang dapat karunia iman. Ada yang dapat karunia iman, ada yang tidak. Semua kita beriman untuk keselamatan, tapi karunia iman. Waktu beberapa tahun lalu saya mau KKR di Camplong dengan seorang teman. Sementara KKR memulai begini, tiba-tiba awan sudah menghitam. Hujan akan datang dengan berat. Tiba-tiba teman saya ini keluar, dia lihat awan dan dia bilang, angin tolong datang, bawa awan ini ke laut. Waktu saya lihat dia bengong begini, tapi betul-betul kurang dari 5 menit. Angin datang dan tiup awan ke laut.
Itu orang dengan karunia iman yang begitu luar biasa. Bagaimana the man of prayers, manusia doa yang pernah saya sampaikan itu. Dia memelihara ribuan anak panti asuhan. Ribuan anak yang tiap hari harus makan, tiap hari harus minum. Satu malam, sudah tengah malam, itu petugas datang laporkan, Pak, susu buat anak-anak, ribuan anak habis. Besok anak-anak tidak tahu minum apa. Lalu dia bilang, oh gitu ya, tolong besok pagi semua gelas tetap pasang. Lalu dia naik dan berdoa pendek saja, Tuhan, susu habis. Tolong kirim susu buat anak-anak besok pagi. Amin. Dia tidur dengan tenang. Besok pagi, bangun pagi, susu siap di situ. Untuk ribuan anak. Bagaimana bisa ada susu seperti itu? Ada tangki bawa susu sapi dari kampung mau jual ke kota. Tiba-tiba mesin rusak. Mesin rusak persis di depan panti asuhan. Kasih tahu teknisi dari kota datang, mereka baru bisa tiba sore. Kalau sore datang berarti susu sudah rusak. Mau diapain susu begini banyak satu tangki. Begitu mereka angkat muka, ada panti asuhan. Langsung semua susu dibawa. Bayangkan. Dia doa dengan keyakinan, Tuhan, anak-anak habis susu, tolong kirim susu besok. Habis itu dia tidur dan tenang. Kalau saya rasa saya tidak bisa tidur lagi. Tapi itu orang dengan karunia itu. Tidak semua orang diberikan karunia itu. Ya. Kepada yang seorang roh memberi karunia bernubuat. Kepada yang lain lagi membedakan macam-macam roh. Kepada yang seorang karunia bahasa roh. Kepada yang lain karunia menafsirkan bahasa roh. Berarti tidak semua orang berbahasa roh. Ada yang ya, ada yang tidak. Ada yang diberi, ada yang tidak. Lucunya sekarang di banyak gereja dan banyak pendeta semua diwajibkan bahasa roh. Itu menyangkali hakikat bahasa roh sebagai karunia. Namanya karunia tidak wajib dimiliki oleh semua orang. Masing-masing punya karunia sendiri. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan? Nah saudara-saudara, tadi saya bilang ada orang diberi karunia banyak. Tapi tidak ada orang yang diberi karunia semua. Coba, kalau saya diberi karunia menyanyi dengan baik, maka saya akan pimpin choir, paduan suara. Lalu saya juga akan jadi WL. Habis itu saya juga khotbah. Ya, habis itu urus diakonia juga saya, urus penginjilan juga saya, ya, urus sekolah minggu juga saya, urus pemuda juga saya, urus anak juga saya, urus orang tua juga saya, lansia juga saya. Soalnya saya punya karunia semua. Kira-kira saya masih butuh saudara? Kalau saya punya seluruh karunia, saya tidak butuh siapa-siapapun. Itulah sebabnya Tuhan tidak mungkin memberikan seluruh karunia. Dia kasih, you dapat karunia ini dapat karunia itu, yang sana dapat karunia ini. Masing-masing beda-beda. Supaya apa? Supaya kita saling butuh. Tidak ada orang diberikan semua karunia. Kalau tidak dia bisa jadi sombong. Dan tidak perlu orang lain. Calvin berkata, tak seorang pun mempunyai begitu banyak. Maksudnya begitu banyak karunia. Sehingga dia punya cukup dalam dirinya sendiri. Dan dia tidak butuh bantuan orang lain. Tidak ada. Karena itu, Roh Allah membagikan karunia-karunia itu di antara kita. Supaya kita bisa membuat semua itu menyumbang pada keuntungan bersama. Tidak ada orang yang kepadanya diberikan semua karunia. Supaya jangan siapapun karena puas dengan bagian khususnya memisahkan diri dari orang lain dan hidup sendiri untuk diri sendiri. Soalnya dia sudah punya semua. Tidak. Roh Kudus atau Tuhan memberikan karunia beda-beda supaya saya butuh orang lain. Saya diberi karunia untuk mengajar firman, tapi tidak diberikan karunia untuk memimpin choir, sehingga untuk bisa ada choir saya butuh orang lain. Yang satu pimpin choir bagus, tapi dia tidak bisa diberi karunia main musik. Supaya apa? Supaya dia butuh pemain musik. Pemain musik itu juga misalnya tidak bisa urus anak-anak sekolah minggu juga, tapi Tuhan berikan orang dengan karunia ngajar anak sekolah minggu supaya ada yang urus. Maka dengan karunia berbeda-beda, semua kita harus melayani dan membutuhkan satu dengan yang lain.
Dan yang kedua, terakhir, dari tujuan pelayanan berdasarkan karunia rohani. Apa tujuan pelayanan? Perhatikan ayat 11-12. Dia yang memberikan baik rasul maupun nabi, pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi melayani itu tujuannya adalah membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu apa? Gereja. Maka melayani itu membangun gereja. Gereja itu bukan gedung, tapi gereja adalah orang. Maka kita saling membangun. Nah, saudara lihat, kalau saya melayani, maka saya membangun saudara. Saudara melayani, saudara membangun saya. Kalau saya melayani, saya membuat saudara bertumbuh. Kalau saudara melayani, saudara membuat saya bertumbuh. Saudara membuat orang lain bertumbuh. Maka saudara lihat di sini, ada orang-orang yang tidak melayani. Maka mereka dilayani saja. Maka mereka dilayani, mereka bertumbuh. Tapi mereka tidak bikin orang lain bertumbuh. Waktu saya melayani, saya membangun saudara. Kalau saudara tidak melayani apa-apa, saudara hanya dibangun tapi tidak membangun. Ini egois namanya. Padahal Tuhan kasih karunia. Kalau begitu, maka sebenarnya pembangunan tubuh Kristus baru terjadi kalau semua orang sama-sama melayani. Maka Efesus 4 ayat 16 dibilang, daripadanya seluruh tubuh rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan pendeta. Bukan. Oleh pelayanan majelis? Bukan. Oleh pelayanan semua bagiannya. Maka semua harus melayani. Karena itu bertumbuh bersama-sama hanya dimungkinkan kalau melayani bersama-sama. Kalau sebagian melayani, sebagian pangku tangan, tidak bisa bertumbuh bersama-sama. Kalau sebagian melayani, sebagian nganggur, paling-paling yang nganggur itu banyak kritik. Kenapa dia banyak kritik? Coba kalau ada perahu sampan, ayo kita dayung. 10 orang dayung, semua dayung masing-masing sibuk. Tapi kalau 9 dayung, lalu 1 lipat tangan. Hei, cara pegang dayung salah. Dayungnya tidak bisa begini. Kenapa dia terlalu banyak bisa lihat dan kritik orang? Karena dia sendiri tidak dayung. Maka kritikus itu banyak datang dari penganggur-penganggur dalam gereja. Tapi kalau semua aktif melayani, kelemahan, kekurangan bisa ada. Tapi semua akan terus berjuang sedemikian rupa. Makin lama melayani, makin baik. John Stott bilang, tubuh Kristus sebagai jemaat akan bertumbuh bila setiap anggota memanfaatkan karunia-Nya. Karunia-karunia akan sedemikian bermanfaat bagi mereka yang setia memanfaatkannya maupun bagi mereka yang dilayani dengan karunia itu. Dan jemaat berjenjang makin sehat, makin dewasa. Kalau kita semua bertumbuh, maka kita mencapai tujuan yang lebih tinggi yang dibicarakan dalam ayat 13-15. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala gereja. Kalau begitu pesannya apa? Pesannya adalah kalau mau bertumbuh bersama-sama, harus mau melayani bersama-sama. Semua yang nganggur dalam gereja, yang tidak punya tempat melayani, coba datang dan konsultasi. Kira-kira saya karunia apa? Dan saya bisa melayani bagian apa? Saya pernah melayani khotbah seperti ini di Kediri, lalu seorang ibu bilang begini, Pak, saya mau melayani tapi saya tidak tahu mau melayani apa. Main musik tidak bisa, menyanyi tidak bisa, tepuk tangan saja fals. Saya apa? Lalu saya bilang, Ibu, apakah Ibu bisa senyum? Dia bilang, bisa Pak. Coba Ibu senyum. Dia senyum. Nah bagus.
Minggu depan, ibu datang kebaktian jam 8, setengah 8 maksimal, ibu sudah datang di muka pintu. Setiap orang yang datang, ibu senyum, pegang tangan mereka dan senyum. Bisa, bisa. Dan dia setia melakukan itu. Kebaktian jam 8, setengah 7 dia sudah ada. Saya bilang, ibu ingat, kalau belum ada orang jangan senyum-senyum sendiri. Dan dia melakukan. Mari, semua harus ambil bagian. Majelis gereja, tim pelayanan sudah punya bagian masing-masing. Tapi jemaat biasa, bagaimana? Ya. Dan saya berharap, jikalau ada jemaat yang datang untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja, pengurus gereja harus serius menangani, melihat dan mencari posisi di mana semua bisa melayani bersama. Hanya dengan melayani bersama kita bisa bertumbuh bersama. Hari ini ada 8 pemuda kita yang akan menerima peneguhan sidi baru. Kalau saudara 8 orang sungguh-sungguh percaya Yesus, pasti ada karunia. Kalau belum tahu, mesti cari tahu. Pak, cara mencari tahu karunia bagaimana? Coba seadanya pelayanan. Coba masuk paduan suara. Cocok tidak? Kalau paduan suara bagus, begitu saudara masuk jadi kacau, berarti bukan situ karunia saudara. Coba terjun ke sekolah minggu. Begitu sampai sekolah minggu tambah rusak. Coba pindah ke diakonia. Ternyata diakonia jalan bagus. Nah, mungkin Tuhan pakai saudara dengan karunia di sana. Harus mencari sedemikian rupa. Dan kalau sudah mendapatkannya, saudara harus terlibat dalam pelayanan. 8 orang ini habis-tabis tidak boleh hilang. Ya, tapi harus aktif di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Makanya saudara harus terlibat dalam pelayanan. 8 orang ini habis-tabis tidak boleh hilang. Ya, tapi harus aktif di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Makanya saudara harus terlibat dalam pelayanan. 8 orang ini habis-tabis tidak boleh hilang. Ya, tapi harus aktif di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Makanya saudara harus terlibat dalam pelayanan. 8 orang ini habis-tabis tidak boleh hilang. Ya, tapi harus aktif di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Makanya saudara harus terlibat dalam pelayanan. 8 orang ini habis-tabis tidak boleh hilang. Ya, tapi harus aktif di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Makanya saudara harus terlibat dalam pelayanan. 8 orang ini habis-tabis tidak boleh hilang. Ya, tapi harus aktif di dalam pelayanan gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Makanya saudara harus terlibat dalam pelayanan. Orang ini habis-tabis tidak boleh hilang. Ya, tapi harus aktif di dalam pelayanan rupa.